calon pendamping hidup anak laki-laki itu harus hemat di dapur, anggun di pesta, dan genit di ranjang. Lakukan itu adalah berkat Tuhan, dan itulah pasangan terbaik yang Tuhan berikan untuk menemani hidup kita. Sehingga Polupi, memang Polupi kan sarjana teologi, kalau saya sarjana politik dan juga sarjana masternya kebijakan publik. Jadi cara pandangnya mungkin lain ya. Tuhan selalu berkelimpahan. Amin. Selamat malam Bapak-Bapak hebat. Saya mewakili pengurus seksi pelayanan Bapak. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Benli yang menerima kebaktian SPB di tempat Pak Benli. Kami ucapkan terima kasih.
Dan kami ingatkan kembali bahwa Senin depan tanggal 20 Maret tahun 2023, karena tidak ada di tempat Bapak, maka ibadah kita adakan di gedung SHM dengan liturgus Bapak I Gusti Putudona. Ini berkesempatan kepada tuan rumah, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan. Terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak telah hadir ada acara atau sembahyang untuk Bapak-Bapak malam ini. Memang jadwalnya lain dan saya tidak ada mengambil jadwal, Pak. Karena mau ngambil jadwal semuanya nabrak, Pak. Jadi mendadak lah, malam tadi baru jam 10 baru ketemu sama Pak Dodon, Pak Amuk yang lain. Ternyata Pak Diharyo ada kesibukan kan, jadi saya ambil jadwal tempatnya Pak Diharyo. Saya banyak terima kasih untuk Bapak-Bapak sekali lagi atas partisipasinya. Kita ternyata semakin banyak yang Pak, tidak banyak panjang lebar Pak, untuk doa sepahatnya Pak, untuk orang tua saya agar ada kesehatan, dan untuk keluarga semua yang besar, untuk kelapan lu tamai akan dari kesehatan betuah merejaki baru Pak. Oke, berlaku doa kuman jadi kinan tuh Pak. Bang, tolong melewang kena itu diberkati gitu. Dia jadi kinan tuh Pak. Akan dihindari kan, kalau salah ya. Salam. Terima kasih pada kesempatan ini pada malam ini. Mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih dan pernyataannya kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada keluarga rumah tangga Bapak Benli yang telah menerima kita dalam acara ibadah pada malam hari ini. Bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama hingga bait yang kedua. Bait yang kedua, Bapak-bapak berdiri menerima putu dan salam pada Bapak. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Pertolongan kita yaitu dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kidung Jumat nomor 14, bait pertama hingga bait yang ketiga. Berhimpun muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepada ya Bapa Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus Engkau adalah Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah tinggal diam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan pada kesempatan ini, pada kesempatan malam yang indah ini Tuhan. Kami Bapak-bapak datang bersama-sama pada malam hari ini, ingin pada malam hari ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mengenal Engkau secara dekat, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami juga berdoa kepada Bapak-bapak yang belum sempat berkesempatan hadir pada malam hari ini. Ya Tuhan, nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kepada salah seorang dari keluarga rumah tangga ini untuk membacakan firman Tuhan
yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Kejadian pasal 1-nya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itulah ia dihiburkan setelah ibunya meninggal, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari anak perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam, tetapi aku kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu dan mendapatkannya, serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta memberi hamba itu minum. Firman Tuhan, dan melakukannya adalah Pasari. Amin. Terima kasih pembacaan Alkitab yang disampaikan oleh salah seorang dari keluarga rumah tangga ini, dan nanti kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak yang ingin bersaksi atau merenungkan firman Tuhan atau sesuai dengan Kidung Jumat nomor 58 bait yang pertama. Sudah dapat? Maha kasih yang ilahi. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota kurnia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nas firman Tuhan telah kita bacakan bersama-sama, dan saya tertarik mencermati beberapa ayat dari pembacaan firman Tuhan ini. Ayat 4, di mana Abraham menitipkan pesan kepada hambanya untuk, jadi aku ini orang asing dan pendatang di antara kaum, jodoh bagi anaknya. Ada yang menyampaikan 3 syarat: bobot, bibit, bebet. Nah, jadi bibitnya tentunya diharapkan keturunan yang sehat, yang baik, dan bobot tentunya mempunyai mutu pemikiran, pendidikan, atau berpikir yang baik. Dan bebet tentunya diharapkan perilakunya juga tentu perilaku yang baik. Ada juga yang menentukan 3 syarat untuk menjadikan menantu anaknya. Katanya seorang calon pendamping hidup anak laki-laki itu harus hemat di dapur, anggun di pesta, dan genit di ranjang. Itu ungkapan-ungkapan yang pernah disampaikan, yang pernah saya dengar. Katanya 3 syarat ini jangan diputar. Jangan, katanya, hemat di ranjang, genit di pesta, terus anggun di dapur. Jadi nanti masaknya kalau tidak setia sampai akhir hidup. Nah, jadi doa itu terkabulkan karena tentunya hamba Abraham ini adalah
orang yang percaya, yang beriman, orang yang melakukan firman Tuhan, dan orang yang setia. Dan di dalam kehidupan tidak bisa kita pungkiri akan dihadapkan dengan macam-macam pergumulan, macam-macam persoalan yang tentunya itu akan berisiko bila kita tidak sabar dalam arti sesuai dengan ajaran Tuhan, kita bisa jatuh di dalam dosa. Nah, sampaikan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Berikan kesempatan kepada bapak-bapak untuk merenungkan firman Tuhan atau bersaksi. Kita kembali bait yang kedua, Nyanyian Kidung Jemaat nomor 58, bait yang kedua, Maha Kasih yang Ilahi. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, di sejahtera janji-Mu agar. Ya, silakan Bapak Kolopi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya tadi sedikit sempat membaca di rumah tentang nas ini. Sebelum kita sama-sama menggumulinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa terkasih dalam Yesus Kristus, kami ingin bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka pemikiran kami, pengertian yang berdoa, dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Sejarah ini. Pertama, kejadian ini menurut para ahli arkeologi Alkitab ditulis oleh Musa sekitar tahun 1445 sebelum Masehi. Isinya ada 50 pasal, dan cerita kehidupan Abraham itu diperkirakan sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab ini untuk memberikan pemahaman mendasar bagi umat Israel tentang siapa diri Allah, ciptaannya, umat manusia yang diciptakan, kejatuhan dalam dosa, kematian karena melanggar hukum Allah, penghakiman yang akan terjadi, perjanjian dan janji penebusan melalui keturunan Abraham. Saya pikir ini logika yang mau dibangun oleh Musa agar rumit orang Israel memahami keterpilihan bangsa Israel itu sendiri. Dari ayat 1, yang pertama kita bisa lihat adalah kondisi Abraham yang lansia. Saya tadi coba lihat ayat yang ke-25, pasal 25. Di ayat yang ke-6 ke ke-7 itu akhirnya nanti Abraham akan meninggal pada pasal setelahnya pada usia 175 tahun. Artinya ketika nas ini atau cerita ini disampaikan, ada kemungkinan Abraham sudah sangat lanjut. Bahkan dia tidak bisa membuat sebuah perjalanan, sehingga dia harus menyerahkan kepercayaan itu kepada hambanya. Lakukan itu adalah berkat Tuhan, dan itulah pasangan terbaik yang Tuhan berikan untuk menemani hidup kita. Sehingga ada tanggung jawab buat setiap kepala keluarga untuk menjaga pernikahan. Dan yang terakhir, mungkin kita perlu belajar doa tulus dari seorang hamba Eliezer ini. Rupanya Tuhan tersentuh dengan doa tulus seorang hamba ini. Dia cuma seorang hamba yang ngikut imannya Abraham. Karena berdoa tulus, Tuhan perhatikan, apalagi kita yang sudah kenal Yesus Tuhan sebagai pribadi. Kalau kita mendoakan sesuatu dengan tulus, saya yakin Tuhan akan mendengar. Itu mungkin yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Pelopi yang sudah menyampaikan firman Tuhan secara teologi yang luar biasa. Dan apa yang menjadi pertanyaan saya dalam hati saya tadi itu terjawab sudah. Diberikan kesempatan. Oh ya, Pak Jan, terima kasih Pak Jan. Ya. Kiranya Tuhan berkat kita. Salam. Memang kita telah mendengar ya secara teologi ya, mendengar apa yang telah disampaikan oleh Pak Pelopi. Memang Pelopi kan sarjana teologi, kalau saya sarjana politik ya, politik, dan juga sarjana masternya kebijakan publik. Jadi cara pandangnya mungkin lain ya.
sebagai analis kebijakan publik ya, masternya ngambil. Jadi kiranya apa lagi banyak yang ngantuk ya, salam. Nah ini yang perlu. Saya melihat kalau kita melihat dari sana, saya melihat bahwa Abraham ini, kenapa Abraham ini tadi dibilangnya tadi Abraham kan sebenarnya Abraham ini bersama-sama dengan keluarganya tinggal di suatu tempat, tetapi bilang Tuhan kamu keluar dari sana. Keluarlah Abraham. Jadi Tuhan kepada Abraham, kalau dia keluar dia akan menjadi orang yang hebat lah gitu ya, intinya ya Pak Anu ya. Nah, jadi dia keluarlah dia dari kumpulan keluarganya, akhirnya dia menempati suatu tempat. Janji Tuhan dia nanti akan mempunyai anak cucu yang banyak di sana. Nah, setelah itu dia tinggal di sana. Waktu itu janji Tuhan ini kan dia mempunyai anak lebih banyak dari bintang di langit. Ternyata lama dia ini menunggu, tidak ada janji Tuhan ini, sehingga istrinya ini Ishak, seorang istri, tapi jangan orang Kanaan, cari orang yang tempat asal saya tinggal tadi kan, jarak dari tempat ini. Kita semakin diperkayakan dengan firman Tuhan. Kita menyanyi lagi, baru kita berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta untuk menyimpulkan firman Tuhan. Sempurnakan ciptaanmu, basuh noda dan celah, tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus, terima kasih Engkau senantiasa boleh menyertai kami, terkhusus saat ini kami kaum Bapa dalam ibadah kami. Damai sejahtera boleh menyertai kami. Kembali kami boleh belajar firman-Mu Bapa, tuntun kami sehingga benar kami tertuju akan pemberitaan firman-Mu, suara Tuhan yang kami dengar saat ini. Di dalam kuasa Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Itulah enaknya kita saat ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, karena kemajuan teknologi kita bisa share di HP masing-masing, itu ada, saya lihat di tangan, kita bisa melihat sejarah. Tapi yang pasti yang ingin saya katakan, sejarah itu tidak bisa berbohong. Itu yang pertama. Walaupun kita memutar balikannya, tapi sejarah itu bisa kita lihat. Dan sejarah itu adalah fakta yang terjadi di masa lalu dan yang akan mengingatkan kita di masa yang akan datang. Oleh itu saya ingin mengajak kita saat ini, bacalah sejarah yang benar lah, yang runtut, yang supaya kenapa? Supaya apa yang hendak disampaikan itu benar-benar sampai dalam hidup kita. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, dan berkaitan dengan nas kita saat ini, yaitu di mana nas kita saat ini berjudulkan tentang Ribka dipinang oleh Ishak. Iskak dekat uji kawalateng. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada kita saat ini. Yang pertama, di sini kita akan melihat, kalau kita perhatikan membaca Alkitab, bahwa dalam nas kita saat ini sebenarnya tokoh utamanya itu bukan Ribka, bukan Ishak, tapi tokoh utamanya itu adalah Eliezer. Kita perhatikan benar-benar, kita baca, kita runtut nas kita saat ini, bagaimana di situ dikatakan bahwa Eliezer ada seorang hamba. Tadi telah disampaikan oleh saudara kita Palupi, hamba yang setia. Pada saat itu ia hamba yang setia, dan ia benar-benar dipercayakan oleh Abraham untuk kehidupan keluarganya. Artinya dia memang orang yang karena ia saling dipercaya sebagai seorang hamba ini, ia pun diberikan tugas, diberikan mandat untuk mencari pasangan untuk anaknya Ishak. Saya ingin mengatakan dulu kepada kita kaum bapak-bapak bangsa Israel itu adalah Abraham. Abraham itu memiliki dua anak yang memang diberkati oleh Allah, dan ini adalah anak janji, yaitu ada Ishak. Oleh karena ketidakkesetiaan Abraham,
maka ia mengambil seperti dikatakan penyaksi tadi, yaitu lahirlah Ismail. Tapi anak janji itu adalah anak yang memang dijanjikan. Makanya janji Allah itu dari dulu, sekarang, dan akan datang tidak akan pernah berubah, dan semuanya digenapi dalam Kristus. Nah, disinilah kita dapat melihat bahwa yang pertama, bahwa orang Israel itu mengenal ada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan inilah yang menjadi rema dari bangsa Israel. Bagaimana? Karena Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah juga yang disembah oleh Ishak, dan juga Allah yang disembah oleh Yakub adalah Allah Abraham. Artinya sama. Dan Allah yang kita sembah saat ini pun adalah sama. Oleh karena itu kita diajak sini kembali dalam firman Tuhan kita saat ini, umat bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami juga belajar hari ini melalui hamba yang setia, yaitu Eliezer, di mana ia tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Kami percaya Bapak pun juga kami, ajarkan kami senantiasa boleh tetap mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Bagi saudara terkasih, tugas pekerjaan yang ia lakukan, pakai dia Bapak. Biarlah ia boleh bekerja dengan penuh sukacita. Nama Tuhan musul dimuliakan dalam kehidupannya. Pun juga dukungan seorang istri, ibu terkasih dalam rumah tangga ini. Tuhan juga berkati. Damai sejahtera juga Tuhan boleh berkati bagi istri terkasih dalam rumah tangga ini, sehingga bersama-sama melalui firman saat ini, keluarga ini diberkati, kami pun diberkati, terkhusus yang boleh menjaga pernikahan Kristen itu sendiri. Kami boleh diberkati selalu, dan keluarga ini pun diberkati dalam nama Tuhan. Anak-anak terkasih dalam rumah tangga ini, bagi anak terkasih kami Ibel, dan juga anak terkasih kami Win, Tuhan Yesus diberkatilah mereka pada masa tumbuh kembang saat ini. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi anak yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi generasi-generasi yang diberkati, menjadi kebanggaan kedua orang tua, keluarga, terima untuk puji hormat akan nama Tuhan. Engkau berkati orang tua dan mertua terkasih, baik yang bersama dengan mereka pun juga yang bersama dengan mereka. Damai sejahtera boleh menyertai mereka. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan dalam kehidupan orang tua dan mertua terkasih, pun juga di usia indah mereka, dalam usaha pekerjaan yang dilakukan. Tuhan juga berkati kami ingin menyerahkan orang tua dan mertua terkasih rumah tangga ini hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus. Semuanya itu Pak Wahyudi boleh mendapatkan kepulihan yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus berdoa sebagaimana doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nanti kami untuk doa persembahan kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Pran nanti. Sebelumnya berdoa dulu untuk persembahan. Dalam kehidupan kami, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan sebagian daripada rezeki yang kami peroleh daripada-Mu. Biar Tuhan Engkau memberkati apa yang kami telah berikan, biar dapat digunakan untuk pelayanan
kerajaan Allah. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 302, bait pertama hingga selesai, kantong kolektor diedarkan. Ku beri persembahan 302. Ku beri persembahan panggil puji Yesus juru selamatku dengan sukaria ku beri pada Bapak-bapak dipersilakan untuk berdiri semua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita selesai, selamat malam. Ibadah kita minggu depan tanggal 20 Maret 2023 dilaksanakan di gedung SAM dengan liturgus Bapak I Gusti Putu Dona. Ya, terima kasih. Dan tidak ada kelihatan. Kami minta dengan hormat Bapak Leo untuk mencakup 5 buah. Balik hanya kau. 88. Satu lagi. Lanjut. 27. Penginando jadi tersedia rasa. Loko doa bukan kila daun dia. Kalau mendoa betul. Akan dihindai, akan diberkati, akan menjadi pinang, gitu, Pak. Akan dihindai. Loko doa kan. Ini dong bahkan. Tadi kami sudah memakannya, dan kalau ada saudara-saudara kami yang belum makan, biarlah Engkau semua berkati sehingga semua itu dapat berguna bagi tubuh dan jasmani kami. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin.